Saudara, untuk membahas bagaimana kerasnya sikap Presiden Prabowo terhadap praktik beras oplosan, sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih mantan wartawan Istana Harian Kompas, Soehartono. Mas Har, selamat siang. Siang, Mbak Mas Ivo. Har, ya ini kan dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo itu dalam pidatonya selalu menyinggung soal praktik beras oplosan ya. Dia geram sekali dengan tindakan para pelaku ini. Mas Har, apa yang Anda lihat dari sikap Presiden kita ini? Ya, seorang presiden wajar kalau geram ya dengan kondisi perberasan kita ya. Karena beras itu kan bahan pokok, makanan pokok bangsa Indonesia ya. Karena saya sering dengar tuh dari zaman presiden-presiden beras menjadi keutamaan yang harus diutamakan dan harus diprioritaskan. Kalau nggak ada beras, rakyatnya lapar. Dan kalau rakyat lapar bisa terjadi apa-apa itu. Rakyat marah, lalu menjara dan lain-lain. Nah itu yang harus dijaga. Wajar kalau sekarang Presiden Prabowo juga geram dengan adanya beras oplosan. Nah kalau melihat sejarah para presiden, itu katakanlah yang terakhir sebelum Presiden Prabowo, Pak Jokowi itu dalam catatan saya ketika saya masih berada di sana, itu tiap periode awal pemerintahan, kan Pak Jokowi dua periode, selalu yang dibahas pertama adalah soal beras. Mulai memanggil pengusaha, pedagang, lalu para penggiling padi, dan juga semua stakeholder dari perberasan dipanggil. Begitu juga tahun 2019 ketika periode yang kedua Presiden Jokowi, itu juga dia mengundang ke istana para pengusaha beras, pedagang, dan penggilingan untuk mencari solusi supaya tidak ada kelangkaan beras. Nah kalau sekarang yang terjadi kan beras oplosan ya, beras yang sebetulnya beras biasa gitu ya, ditempeli dengan stiker yang seolah-olah beras premium. Nah sebetulnya ini terjadi karena memang secara umum yang mungkin juga banyak mengetahui ya, mengapa beras selalu menjadi masalah? Karena tergantung juga pada stok beras di Bulog ya. Nah Bulog itu kan per tahun dia harus 2 juta ton. Nah yang kemarin ini sempat terjadi penurunan, hanya sekitar 1,2 juta ton. Tidak sampai 2 ton ya. Itu yang membuat dimanfaatkan oleh para spekulan, para pedagang maupun para penyimpan beras itu dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga kondisi Bulog itu dimanfaatkan untuk menaikkan harga. Nah terjadilah beras-beras seperti oplosan itu. Tapi kalau menurut Mas Har sendiri, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini itu sudah tepat belum sih? Ya menurut saya setelah Presiden pidato, geram, ya Presiden mungkin harus, oke sudah ada Menteri Pertanian ya yang akan meninjau langsung ke penggilingan, ke pertanian, ke pedagang-pedagang. Tapi menurut saya akan lebih baik kalau seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga presiden lainnya, mengundang para pedagang, pengusaha, lalu Bulog juga dicari jalan keluarnya, jangan sampai terjadi kelangkaan beras ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan para pedagang. Kan akhirnya itu rugi gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau Presiden juga sesekali lah mengundang para stakeholder beras itu untuk mencari masalah ini. Jangan sampai terjadi oplosan kembali karena situasi ini akan berulang ya. Kan program Presiden juga kan swasembada pangan ya melalui food estate. Kita tahun 84 pernah berhasil loh. Pak Harto dulu tahun 84 juga dia mencanangkan swasembada pangan dan berhasil. Mencapai target begitu. Bahkan beliau mendapat penghargaan dari FAO ya. Ya meskipun kemudian sekarang terjadi persoalan yang hampir terjadi di tiap pemerintahan baru. Baik, Mas Har, ini kan kalau kita lihat sebenarnya stok beras itu ada, bahkan melimpah begitu ya. Permasalahan yang kali ini terjadi itu adalah karena beras oplosan mencampur beras biasa, akhirnya mengelabui masyarakat bahwa ini beras premium begitu. Sebenarnya kalau Mas Har melihat, apa sih yang salah dari keadaan ini begitu? Ya distribusi ya.
distribusi itu selain harus diawasi, kan memang distribusi mulai dari lahan dan pertanian langsung ke penggilingan, penggilingan langsung masuk ke gudang. Nah, ke gudang ini yang tentu juga ada gudang swasta, ada gudang bulog. Nah, ini yang menurut saya itu harus betul-betul ketat diawasi sehingga distribusi itu tidak tersendat, lancar dan tidak ada pemanipulasian lagi ya di tengah jalan. Nah, kedua memang ini ada El Nino ya, yang sejak tahun lalu ya, itu sudah terjadi sehingga cepat atau lambat pasti akan berdampak. Belum lagi di ini daerah mempengaruhi lain, masa tanam juga ya, masa panen ada musim begitu. hujan sehingga banjir, produksinya berkurang, dan juga distribusinya tersendat. Dan juga ya biasa ada permainan-permainan spekulan ya, sehingga memang harus ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stok pangan kita sehingga tidak terjadi apa-apa. Salah satunya seperti yang Mas Har katakan tadi, yang ngobrol langsung mungkin ya, mengundang. Menurut saya begitu. Ya, kalau perlu datang ke istana gitu, ke para pedagang ngecek. Oh, langsung meskipun begitu juga ya? zaman Pak Jokowi kan pernah Pak Jokowi datang gitu ya ke sana, ada pedagang, ngapain presiden capek-capek, cukup ada menterinya gitu. Nah, kemudian Presiden Jokowi mengundang mereka ke istana. Jadi langsung didengar, tapi kan presiden kadang-kadang ingin mendengar langsung apa yang terjadi di lapangan. Jadi tidak mengutus menterinya saja begitu ya, langsung jadi ngobrol. tidak ada salahnya juga untuk langsung ngecek ke lapangan. Baik, Mas Har, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih. Suartono, mantan wartawan Istana Harian Kompas, terima kasih. Ya, sama-sama.